Dan untuk informasi terkini, kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan produser lapangan Jafar Gebua di Palu, Sulawesi Tengah. Selamat pagi Jafar, bagaimana kondisi terkini di Torue pasca diterjang banjir bandang? Selamat pagi Rizky Harisnanda di Jakarta. Sampai saat ini sejumlah warga yang berada di daerah terdampak dan sangat rawan akibat banjir bandang yang menghantam Torue, Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah, sudah dievakuasi ke 3 titik aman yang menjadi titik pengungsian sementara warga. Sekitar 390 jiwa sekarang diinapkan di balai desa, di salah satu masjid dan di rumah kepala desa setempat. Sementara itu ada 4 orang warga yang masih dicari. 1 di antaranya adalah bayi berusia 2 tahun, kemudian 1 orang lansia dan 2 orang dewasa lainnya. Iya Jafar, kemudian juga tadi update terakhir dini hari banjir belum juga surut. Bagaimana dengan pagi ini dan seperti apa juga cuaca di sana saat ini? Pada pukul dini hari tadi air perlahan-lahan surut, kemudian situasi saat ini memang di beberapa daerah tetap terjadi hujan deras, namun di titik lokasi bencana hanya mendung, belum ada hujan deras seperti semalam yang mengakibatkan banjir bandang itu. Oke, kemudian tadi Anda katakan sudah berhasil dievakuasi. Bagaimana kemudian penanganan korban banjir saat ini? Apakah sudah ada bantuan yang masuk ke sana? Yang selain tim evakuasi dari Basarnas, kemudian Tagana, Kepolisian dan TNI, tim dari Palang Merah Indonesia dan juga BPBD setempat sudah turun ke lokasi sejak pagi tadi, sehingga penanganan para warga yang terdampak banjir itu bisa dilakukan secepat mungkin. Termasuk tim medis dari Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Motong juga sudah melakukan perawatan kepada sejumlah korban luka-luka akibat banjir bandang semalam. Oke, kemudian mungkin bisa Anda informasikan, Jafar, wilayah mana saja, titik-titik mana saja yang terdampak banjir cukup parah? Semuanya berada di wilayah Kecamatan Torue, itu ada di Dusun 1, kemudian Dusun 2, 3, dan 5. Kemudian di wilayah Torue Induk sendiri. Itu memang wilayah berada di titik daerah aliran sungai setempat, kemudian diperparah lagi dengan banjir yang terjadi sejak pukul 19 hingga tengah malam. Itulah yang mengakibatkan luapan air sungai sampai kemudian membawa sejumlah rumah, menghanyutkan sejumlah rumah hingga ke muara. Termasuk 4 orang yang hilang itu diperkirakan telah terbawa hingga ke laut. Ya. Baik, dan dari pantauan Anda hingga saat ini, kira-kira bantuan apa saja yang mungkin sangat dibutuhkan untuk saat ini bagi para korban yang sudah dievakuasi? Kalau sebagian ada lansia, maka tentu saja pempas untuk orang tua, kemudian anak-anak, susu, dan makanan-makanan instan lainnya, termasuk obat-obatan yang paling penting menjadi perhatian dari Palang Merah Indonesia dan beberapa pihak yang selama ini terlibat dalam penanganan bencana, termasuk BPBD dan pihak-pihak lain di luar institusi pemerintah itu. Kemudian apakah Anda sempat melihat bagaimana kondisi tempat pengungsian para korban ini? Apakah memang sudah cukup layak dan memadai, Jafar? Itu hanya karena sebenarnya tempat itu adalah tempat permanen. Satu itu di dalam masjid, benar-benar dalam masjid sehingga pelatarannya lebih luas. Kemudian 1 di rumah kepala desa yang memang lebih luas. Itu warga menggelar tikar seadanya, tapi tetap dalam keadaan nyaman karena itu adalah wilayah paling aman dari wilayah terdampak bencana itu. Dan di satunya juga di balai desa, di daerah yang agak tinggi dan tidak terdampak banjir bandang tersebut, sehingga boleh dikatakan meskipun dalam pengungsian ini masih dalam kondisi yang bisa ditempati meskipun tidak nyaman.
Oke baik, tentunya kita juga berharap tadi banjir segera surut dan juga penanganan bisa lebih maksimal dan para pengungsi juga tadi bisa segera mendapatkan bantuan agar bisa mengungsi dengan layak seperti itu. Baik, terima kasih Ya, Jafar Gebua, produser lapangan melaporkan dari Palu, Sulawesi Tengah. Selamat kembali bertugas.